Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu buat Anda yang hadir sebelum 19.35. Suara bisa terdengar ya Bapak Ibu ya. Pohan sudah aktifkan mic. Sudah terdengar, Bro. Boleh bantu konfirmasi suaranya nyampe nggak di tempat teman-teman semuanya? Sudah jelas terdengar. Cek, halo. Jelas terdengar, Bro. Jelas Pak Tony jelas. Ya, thank you Bu Liliana, thank you Pohan buat konfirmasinya. Kita mulai mentoring kita ya, rekan-rekan. Untuk IHSG, kita bisa lihat satu pekan terakhir garis trendline warna biru ini ya, garis trendline support yang sekarang jadi resistance berperan cukup kuat ya satu pekan terakhir. Harga benar-benar tertahan di bawah garis trendline biru ini. Bagaimana dengan pekan depan? Pekan depan dengan kondisi lainnya nempel sama garis biru mendatar, maka pergerakan IHSG masih akan relatif sideways terlebih dahulu, rekan-rekan. Untuk terjadi penguatan, saya rasa penguatan yang paling tertinggi bisa dicetak oleh IHSG kelihatannya adalah sampai sekitar angka 7.100-an, kalaupun terjadi penguatan. Kenapa? Karena selain garis trendline resistance warna biru ini, IHSG juga akan bertemu dengan resistance yang warna merah serta garis biru mendatar putus-putus ini. Ya, selain itu pergerakannya IHSG kalau kita perhatikan sekarang sudah mulai terlihat downtrend untuk fase pendeknya ya, di mana kita bisa melihat angka high-nya tercetak lebih rendah saat ini diikuti oleh angka support yang juga tercetak lebih rendah. Jadi fase pendeknya sudah mulai terlihat downtrend nih rekan-rekan. Ya, tapi mudah-mudahan kalaupun terjadi drop lagi lebih dalam, kalaupun terjadi break trough lagi lebih dalam, ya harapannya tetap sama seperti yang kita bahas di mentoring-mentoring sebelumnya. Mudah-mudahan support level angka 6.690-an ini yang merah mendatar putus-putus ini ya. Mudah-mudahan angka ini, level harga ini ya, kuat sebagai support untuk tidak membuat IHSG drop lebih dalam. Itu skenario terburuk ya kalau sampai terjadi longsor susulan di IHSG. Ya, jadi memang dengan melihat beberapa hal tadi, kemungkinan sangat besar adalah IHSG akan bermain sideways dan permainan sideways-nya cukup besar gitu ya. Range harganya masih bermain antara garis merah mendatar 6.690-an sampai dengan garis biru mendatar 7.160-an. Ya, pergerakan fase sideways-nya kelihatannya akan bermain di area sini, rekan-rekan. Itu untuk pergerakan IHSG. Dan mari kita lihat saham per saham yang ada di watchlist kita bersama ya. Untuk Adaro, kenapa saya sempat bilang mau watchlist saham ini di red list, di watchlist saya pribadi, karena kita bisa melihat kondisi supportnya Adaro ini kelihatan menjaga harga cukup kuat, khususnya 1 minggu terakhir. Jadi kalau IHSG tadi justru tertahan oleh resistance 1 minggu terakhir, Adaro justru mulai ngerem gitu ya, tertahan oleh support 1 minggu terakhir ini, dan peak-nya mulai turun ke level yang lebih rendah gitu ya. Jadi kelihatannya dengan kondisi peak trough mulai mengecil, besar kemungkinan pekan depan entah Senin atau Selasa bisa jadi dia break peak gitu ya. Tapi memang pergerakan break peak-nya begitu kuat lari akan cenderung terbatas terlebih dahulu gitu ya. Karena apa? Karena ada gap down antara tanggal 10 dan tanggal 13 ya, di mana gap down ini akan berpotensi jadi resistance di sekitar angka 3.400. Kalau ini ditutup dengan mudah, gap down ini ditutup dengan mudah, maka resistance berikutnya adalah garis trendline biru yang memang sudah lama kita bicarakan, yang ternyata memang garis support jadi resistance itu benar-benar berfungsi jadi resistance, di mana 3 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu coba untuk bermain di atas, namun kembali gagal dan ternyata betul terjadi koreksi setelah garis tersebut ditembus. Ya, jadi dengan tren setahun yang masih cukup uptrend, saya ulang ya, dengan kondisi K-line yang turun juga cukup dalam, peak trough mengecil, maka Adaro menjadi salah satu alternatif saham uptrend style T3B yang menarik untuk diperhatikan dan menarik untuk dicoba entry di break peak pertama. Tapi dengan dua kelemahan tadi ya, ada kondisi gap down dan ada satu garis trendline resistance di sini yang mungkin akan menjadi resisten untuk sementara waktu. Itu untuk Adaro. Yang kedua ada ADMR, dan ini kelihatannya juga akan kita buang dari watchlist untuk sementara ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena mulai muncul segitiga biru ya, ada segitiga biru dan juga
Kalau garis ini kita tarik lebih panjang, maka garis ini juga akan terus berperan sebagai resistance yang berpotensi untuk menekan harga untuk sementara terus tertekan turun gitu ya untuk Adaro. Adaro Minerals, ADMR gitu ya. Jadi ini sementara saya buang dulu dari watchlist. Berikutnya ada Antam. Kalau Antam ini kan katanya nggak boleh dikeluarkan dari watchlist gitu ya, biar aware teman-teman semuanya. Nah, ini tinggal nunggu pick draft mengecil, rekan-rekan. Dia sudah keluar dari fase sideways, seperti yang kita bahas pekan lalu. Kalau dia turun keluar dari fase sideways, kelihatannya akan menjadi menarik untuk di entry di break pertamanya. Ya, sempat coba tertopang di atas trendline support ini, tapi 2 hari terakhir bermain di bawah. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau pick draft yang mengecil di area sini, dia break masih tetap menarik untuk dicoba entry. Ya, untuk Antam. Berikutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri pick draft mulai mengecil, sama ya kondisi trend uptrend, terus kemudian lainnya yang penting nggak nempel gitu kan ya. Calon break pertama ini pun juga layak untuk dipertimbangkan entry di break pertamanya. Ada BRI sama uptrend, terus kemudian calon break pertama, lain tidak nempel garis biru mendatar, terus kemudian juga pick draft mulai mengecil. Ya, ini juga boleh dipertimbangkan. Jadi banyak pilihan ya rekan-rekan ya. BSSR ini calon break pertama juga ya. Terus kemudian pick draft mengecil, cuma kelihatannya Anda boleh mempertimbangkan atau bisa mempertimbangkan 4180-an sebagai angka TP sementara waktu ya. Mungkin boleh TP 4180-an ini bukan 4180, 4180, 4190 lah gitu ya. Anda boleh pertimbangkan sebagai angka TP. Mungkin sekitar 60-75% ya, sisanya fight the market. Lalu ada BSML ini menarik sih sebenarnya, uptrend, break pertama, kalian rendah, cuman volumenya nggak gitu bagus ya, volumenya nggak gede-gede banget, ada volume tapi nggak terlalu besar ya. Hari ini harusnya sudah entry, kalau sudah entry tinggal jaga stop loss, kalau belum punya Anda tertarik dengan saham ini, tetaplah mencoba entry-nya dengan angka break pick ya, dengan angka break pick kalau mau coba entry. Ada BC setelah break pick pertama kemarin nggak kuat ya, berbalik arah karena mengingat kondisinya memang pick traffic saat itu cukup jauh dan juga ada trend line resistance mendatar yang memang setelah ditembus membuat harga berbalik arah gitu ya. Sementara sebenarnya kalau Anda sudah di dalam ya tetap nggak perlu khawatir terlebih dahulu ya, tetap jaga dengan break draft aja dulu. Buat yang belum punya, boleh coba di break pick yang kedua kalau tertarik dengan BC. PTBA ini tinggal jaga dengan pintu keluar buat Anda yang sudah di dalam. Kalau Anda belum punya saham ini, nggak ada pintu untuk entry ya rekan-rekan. Sebaiknya tidak entry dulu ke PTBA, sebaiknya biarkan dia break draft dan coba entry nanti di calon break pick pertama. BRMS ini kalau Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan break low tanggal 23 sebagai pintu keluar Anda sementara waktu. Kalau sudah di dalam ya, kalau belum punya sebaiknya skip dulu. Enak sudah break draft, ini di watchlist dulu aja ya. Di watchlist siapa tahu nanti calon break pick pertamanya jadi menarik. Energi setelah break draft kemarin, hari ini terjadi sedikit penguatan, masih menarik buat di watchlist ya. Saya coba tarik beberapa garis trendline terlebih dahulu di saham ini. Kelihatannya bisa buat narik trendline ya, sebentar. Oke. Itu untuk energi. Terus kemudian IMPC, ini juga masih boleh dipertimbangkan entry, karena kalau kita tarik lebih panjang, garisnya jadi seperti ini kan. Oh, sorry. Sebentar. Saya kecilkan untuk lihat titik ininya ya. Sorry aku kentut-kentut.
Ya, jadi rekan-rekan, kalau Anda perhatikan kondisinya ini, kalau Anda mau coba untuk mempertimbangkan entry ya, Anda boleh mempertimbangkan di break pertama, tapi jangan full power ya. Khawatirnya garis ini benar-benar kuat jadi resistance gitu ya. Anda boleh mempertimbangkan entry di IMPC, tapi test the water dulu aja, coba jangan full power ya untuk IMPC. Untuk ITMG, buat yang sudah terlanjur ada di dalam, jaga stop loss-nya baik-baik terlebih dahulu untuk ITMG. Kalau Anda masih belum punya saham ini dan Anda tertarik buat entry, Anda pertimbangkan untuk entry nanti di break high tanggal 22 ya rekan-rekan ya, di 33525, karena itu akan berpotensi jadi peak yang kedua untuk sementara. Kemudian ada Sido. Sido sudah break peak pertama 3 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya break peak pertamanya. Tetap jaga batas bawah dulu aja. Buat yang belum punya, sebaiknya bersabar menunggu peak keduanya terbentuk. Kobex, rekan-rekan, sayangnya KLN-nya nempel nih dengan garis biru mendatarnya. Peaknya sudah turun ke level yang lebih rendah, peak trough yang mengecil gitu ya. Calon break peak pertama karena KLN-nya nempel dengan garis biru mendatar. Kalaupun Anda mau coba, ini sarannya jangan full power. Ya, coba sedikit saja. Oh, tapi volumenya ini ya, kecil ya. Volume normal 11 juta, tapi sepekan terakhir saat dia sideways turun sampai ke 1 jutaan, 5 juta, 1 jutaan. Ya, ini test the water dulu aja. Jangan full power kalau Anda mau coba entry. Film ini no comment sementara, belum terbentuk pintu masuk. MDKA ini juga kalau saya suggest untuk skip dulu karena fase pendeknya sudah mulai terlihat downtrend ya. High-nya turun ke level lebih rendah, support turun ke level lebih rendah, ada resistance banyak ya. MLIA ini sudah break trough, cukup menarik karena tertopang di atas garis 2690. Peak trough-nya mungkin bisa jadi mengecil. Kalau sampai break peak pertama, ini juga boleh dipertimbangkan. Banyak pilihan ternyata nih rekan-rekan. Ini nggak bisa dilakukan hal lain ya, selain jaga batas bawah, atau Anda boleh pertimbangkan break low tanggal 23 Juni sebagai pintu keluar Anda. Kalau Anda belum punya, sabar tunggu peak baru terbentuk. PSSI so far menarik, kondisinya sudah break trough dan juga KLN-nya turun dalam. Mudah-mudahan nggak nempel dengan garis biru mendatarnya. Tunggu sampai peak trough yang mengecil ya. KKGI selanjutnya ini juga menarik, uptrend view setahunnya, peak trough-nya mudah-mudahan bisa mengecil lagi sebelum break peak ya. Kondisi KLN juga udah turun dalam, cakep. Tinggal nunggu di break peak pertama. RMKE calon break peak pertama, tapi sayangnya peak trough-nya jauh, lebih dari 8%. Kalau ini sih sebaiknya kalau dia sampai break peak dihindari dulu ya rekan-rekan. Khawatirnya begitu break peak dia lost power. SMDR boleh diperhatikan. Jadi tunggu calon break peak pertamanya. Ya bersabar tunggu sampai dia kuat break peak saran saya. Terus kemudian Seger. Sudah ada yang masuk lagi ke Seger kah? Kalau Anda sudah masuk lagi ke Seger, mungkin kalau dia bergerak sampai ke level 3090, pertimbangkan keluar 50 sampai 75%, sisanya fight the market. Terus kemudian STAA, ini no comment sementara, biarkan sampai dia break trough. ESA, ini juga ada kemungkinan kita akan buang dari watchlist ya, untuk beberapa saat lagi ke depan, kalau dia terus-terusan turun. Kalau sampai break peak, sebaiknya sih di skip dulu ya, sementara jangan entry dulu. Telkom ini lebih ke arah spekulasi ya, seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya, di mana dia sedang mencoba level support, jadi seperti membentuk base. Ya kalau break peak pertama Anda ambil ya boleh-boleh aja, tapi saran saya mungkin pintu stop loss-nya bend the rule dengan trough yang lebih dalam
Dan itu artinya dananya benar-benar harus dikecilkan sementara waktu, ya. Ini boleh aja tapi spekulasi ya, sifatnya spekulasi entry di break week pertama, mengingat kelihatannya harga saat turun ke level base ini tertopang ya, tertopang cukup baik. Spekulasi ya sekali lagi sifatnya. Temas sayangnya ini belum pernah break trough ya. Jadi Temas ini break week pertamanya terjadi di sini nih, tanggal 13 Mei. Break week pertama, break kedua, dan ini akan jadi calon break week yang ketiga ya. Kalau dia calon break week yang ketiga, menariknya sih sebenarnya ini cup and handle nih rekan-rekan. Anda perhatikan ya, ini cup and handle nih. Oke, ini cupnya, ini handle-nya. Sayangnya belum pernah break trough aja. Ya kalau dia pernah break trough, calon break week pertamanya jadi cakep banget gitu ya. Nah, kalau Anda mau coba ini, Anda boleh mempertimbangkan, tapi dananya jangan di full powerin juga ya. Mungkin Anda bisa pertimbangkan 50-60% terlebih dahulu ya untuk Temas, jika Anda mau entry di break week yang ketiga ini. Kenapa seger 50% di 30910? Karena seger kalau Anda perhatikan, saya kembali ke seger, rekan-rekan, buat menjawab Bu Felina, mumpung masih di bagian watchlist gitu ya. Kenapa 3090? Karena ini saya melihat ada satu buah garis trendline, Bu Felina, garis trendline support yang kalau ditarik lebih tinggi, maka garis merah tersebut berperan sebagai resistance. Nah, ini juga sempat coba dilewatin ya di area ini, sempat coba dilewatin, sempat mau dicoba sebagai support tapi gagal, dan dia kembali turun, dan perannya dia masih terus berperan sebagai resistance. Nah, mungkin bisa pertimbangkan TP di area sini, dekat-dekat 3090 saat dia mendekati garis trendline ini, Bu Felina. Gitu ya. Sisanya coba fight the market setelah jaga batas bawah, setelah angkat take profit di sana. Kejawab ya Bu Felina ya. Tadi kita sudah bahas ini, kita sudah bahas MTMH sudah ya. PSSI tadi terakhir ya, ditunggu calon break pertamanya. Terus kemudian KKGI juga so far masih menarik, ya mudah-mudahan peak trough-nya bisa mengecil kembali. Sementara ini jarak peak dan trough-nya lebih dari 8% ya. Sementara jarak peak dan trough-nya lebih dari 8%. Tapi ini menarik buat diperhatikan ya, mudah-mudahan peak trough-nya mengecil. Terus kemudian RMKE tadi ya, ini sayangnya terlalu jauh, saran saya skip dulu. Lalu kemudian SMDR tadi ini juga masih menarik buat ditunggu calon break pertamanya. Seger tadi sudah kita bahas ya. STAA skip dulu. ESA tadi kita sudah bahas. Telkom sudah kita bahas. Temas ini ya tadi terakhir ya. Temas ini ya jangan full power dulu, mengingat ini bukan break week pertama. Walaupun polanya memang cup and handle ya. Volumenya sedikit berkurang belakangan. Wow. Saat dia sideways sempat di bawah 1 juta nih hari terakhir hari ini. Siap Pak Jerman, nanti saya ulang ya. UNTR calon break week pertama. Tapi kalau saya akan skip. Kenapa? Karena UNTR ini ada resistance di 31.100 ya. Jadi kalau saya akan skip meskipun dia calon break week pertama. Kenapa saya memperhatikan angka itu? Karena Anda bisa lihat ya rekan-rekan ya, angka 31.100 itu sempat jadi resistance cukup lama dari November 2017 sampai sekitar Oktoberan 2018 ya. Berperan sebagai resistance tertahan cukup lama di area sana. Terus kemudian ada WIRG. Ini juga kelihatannya sih saya akan hapus dulu nih rekan-rekan. Cenderung akan tertahan oleh banyak resistance sih sebenarnya, resistance bayangan ya. Jadi izinkan saya hapus WIRG juga biar nggak terlalu banyak watchlist-nya gitu ya, sedikit berkurang. Sisanya kalau Anda perhatikan seperti yang tadi kita bahas ya, mungkin sekitar 50-60% calon break week pertamanya menarik di watchlist kita. Jadi Anda boleh mempertimbangkan benar-benar membuat watchlist-nya dan perhatikan baik-baik serta pilih dari watchlist tersebut beberapa counter seperti yang memang cocok dengan risk profile Anda gitu ya. Seperti itu untuk yang educational watchlist. Saya menjawab pertanyaan Pak Jairman sekarang untuk bank-bank besarnya ya. Ini minta diulang boleh. Kita lihat BBRI. BBRI saham ini view tahunnya uptrend, Pak Jairman, calon break week pertama pula. Support-supportnya menjaga harga cukup baik gitu ya. Cuma kelemahannya ada satu buah resistance yang cukup kuat sementara di level harga 4.670, kurang lebih sekitar area sana. Ya so far calon break week pertama BRI nggak perlu dikhawatirkan sih sebenarnya. Apalagi saat dia sudah membentuk base ya.
Saat dia sudah mulai membentuk base, break pertamanya sih layak dicoba menurut saya untuk BRI. Sementara kalau BMRI, ini juga view uptrend setahunnya cakep, juga sama ya, kelihatan sideways membentuk base. Dalam break pertama, Victra sudah mengecil, menarik ya. BBCA. Sebentar ya. Sebentar kan. Oke, BBCA. BBCA kelihatannya akan menjadi saham yang seperti Astra Internasional, rekan-rekan. Setelah dia stock split gitu ya, setelah mengalami stock split, dia cenderung flat. Memang ada harapan jika break week pertama atau break week yang kedua kali ini dia bisa break 7675, bisa ada harapan pergerakan naik sampai 8085. Ya, mungkin Anda boleh mempertimbangkan entry di sana dan pertimbangan TP dekat-dekat 8.000 sampai 8.085, rekan-rekan. Apalagi di sini selain bicara resistance ya, resistance yang beberapa kali menjadi titik tertingginya, dan juga ada sempat kondisi gap down antara tanggal 28 dengan tanggal 10 Mei. Ya, jadi menurut saya kalau Anda trading BCA, entry di break peak, pasang TP sementara di langkah 8.000-an. Ya, karena pergerakan dia akan cenderung sideways terlebih dahulu di area sana, gitu, Pak Jairman. Selanjutnya MDKA. Kalau MDKA ini saya prefer nggak sentuh dulu, Pak Jairman, meskipun memang masih uptrend dan juga calon break pertama. Kenapa gitu ya? Karena sekilas ini kita bisa melihat kondisi high-nya terus turun, diikuti oleh kondisi support yang juga terus turun. Ada kondisi gap down antara tanggal 13 dan juga tanggal 10 Juni dan 13 Juni. Kemudian ini ada garis trendline support yang juga berpotensi jadi resistance yang harganya kurang lebih akan berada di area yang sama di level angka 4960-an gitu ya. Jadi setelah break peak kemungkinan cuma nanjak sedikit, setelah itu akan cenderung struggle lagi, dan kalau kita tarik garis lurus ininya ya, kalau kita tarik lurus garis trendline resistance-nya dari puncak ke puncak, dia akan numpuk semua jadi satu di area sana loh. Ya, saya tarik lebih panjang ya. Maka kita akan bisa melihat angkanya kurang lebih akan numpuk di level harga tadi yang kita bicarakan. Mungkin sampai sekitar angka 4.900 sampai 5.000 resistance-nya. Ya, di mana itu menunjukkan semakin solid bahwa tren penurunan untuk high-nya terus terjadi gitu, rekan-rekan, untuk MDKA. Selanjutnya ada ADI. ADI 2 hari berturut-turut terjadi penguatan cukup baik gitu ya. Cuma masalahnya Anda harus hati-hati karena level harga 800 perak ini kelihatan berperan sebagai resistance yang cukup kuat. Kalaupun terjadi penanjakan berikutnya, mungkin Anda harus mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir ya, hari demi hari ubah ubah pintu keluar Anda dengan break daily low hari terakhir ya. Karena kalaupun ini berhasil dilewati dengan baik, 800 perak ini bisa dilewati dengan baik, maka kemungkinan masih mengizinkan ADI bisa terjadi penguatan sampai level 990 mungkin. Saya kecilkan dulu buat lihat puncak-puncaknya ADI ya. Oh, ini saya pindahkan ke sini. Oke. Ya, sementara sih memang kalau kita tarik garis trend dari puncaknya ADI di 2021 ya ke titik turunnya seperti ini, maka memang waktu di 14 Juni dia sudah mencanangkan berhasil mempertahankan diri untuk tidak turun di bawah garis trendline ini gitu ya, sehingga ini jadi titik base-nya untuk mulai terjadi pergerakan nanjak gitu ya. Saya kembali ke view setahun sekarang. Ya mungkin mudah-mudahan ada buat teman-teman yang sudah pegang, mudah-mudahan Adikarya kuat bergerak sampai ke level harga 990 sampai ke level harga 1.000 perak. Cuma pesan saya tadi ya, pintu keluar Anda adjust hari demi hari ke break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya, tergantung
tingkat kenyamanan Anda di pintu keluar ya. Selanjutnya Mayora. Mayora. Kalau Anda masih pegang, mulai pertimbangkan TP di level harga 2140-an. Kalau Anda masih pegang, mulai pertimbangan TP di angka 2140-an, sambil jaga batas bawah dengan break daily low atau break previous daily low-nya. Ya, kalau nggak 2140-an, mungkin 2140 bisa dilewati gitu ya. Seandainya 2140 bisa dilewati, mungkin dia akan kuat bergerak sampai 2200-an, 2240 mungkin. Ya, sementara seperti itu untuk Mayora. Kalau belum punya, lupakan ya rekan-rekan. Seperti itu Pak Jairman ya, semoga bisa diikuti. Pak Supranoto, friend, kalau mau tambah di harga berapa? Oke. Friend, kalau mau nambah di harga berapa, saya nggak suggest untuk nambah sih kalau Anda sudah punya Pak Supranoto, karena sebentar lagi friend akan ketemu resistance-nya. Resistance-nya ada di angka 99 perak. Sekarang ada di angka 91 gitu ya, tinggal nambah 10%-an lagi. Jadi kalau nambah porsi, saya rasa selain belum ada sinyal ya, selain belum ada sinyal, juga apa ya, semakin beresiko karena hampir menjumpai resistance-nya gitu Pak Pranoto. Pak Jairman, Antam. Antam seperti yang tadi kita sempat bahas di awal ya rekan-rekan, untuk sementara tetaplah saklek dengan break pertama, hanya entry dengan break pertama. Sementara ini Antam sudah turun cukup dalam sampai ke level trendline support, ya sedikit di bawah trendline support. Ya bukan justru dengan dia sedikit turun ini sangat membuka kemungkinan besok terjadi penguatan berhasil melewati ini kembali gitu ya. Jadi saran saya bersabarlah, tetap hanya entry jika dia kuat break pick. Mudah-mudahan picknya turun ke level lebih rendah. Ya mudah-mudahan picknya turun ke level lebih rendah. Sama-sama Pak Supranoto, semoga bermanfaat. Bu Felina, BNI, Akra, SRTGP. BBNI. Calon break pick pertama, ya tren view tahun sih cukup uptrend. Kalian turun dalam, sebenarnya semua persyaratan memenuhi persyaratan untuk di entry. Rekan-rekan, Bu Felina khususnya. Cuma buat saya pribadi, BNI ini ada resistance di level harga 8950. Setelah 8950 juga ada resistance di level 9500-an. Jadi kalau untuk saat ini sih saya tetap prefer ke Mandiri, BRI gitu ya, dibandingkan BNI. Terus kemudian Akra. Akra calon backup utama Bu Felina. Houston sih uptrend ya, cuma hati-hati dengan level harga ini ya. Dengan level harga sekitar 1100 1150-an 1160. Saya ajak Anda lihat itu level harga dari mana. Dari sini Bu Felina. Dari sekitar Agustus 2016 ya. November 2016 juga terus bermain di sana. Ini coba dijadikan support. Maka level harga tersebut kembali sedang diuji coba sebagai resistance lagi gitu ya. Jadi kalau saya sih Akra saya akan skip, meskipun memang calon break pertama dengan tren setahun memang masih tetap terlihat uptrend. Kalau saya skip. Kalau Anda mau coba boleh dipertimbangkan, tapi jangan full power gitu Bu Felina. SRTG selanjutnya. Ini saham agak-agak unik gitu ya. Saat kita melihat dia sudah mulai tidak menarik, kita keluarkan dia watchlist karena flat gitu ya, tiba-tiba dia break dan lari lagi gitu kan. Nah, cuma buat saya untuk saat ini saya katakan tidak gitu ya. Kenapa? Karena trendline ini ya kalaupun terjadi penguatan mungkin akan terbatas di bawah ini. Bolehlah kalau pengen coba entry di break pertama tapi pasang TP kali sekalian ya. Mengingatkan turunnya cukup dalam dan juga jadi mulai menjauhi trendline. Jadi mungkin ada harapan sampai ke level 3.340 buat angka TP, Bu Felina. Kalau mau coba Saratoga di break pertamanya. Seperti itu ya Ibu. Pak Akmal, Excel dan Cepin. Excel saya akan pertimbangkan skip Pak Akmal.
Kenapa? Karena sudah rally terlalu jauh dari bottom ya. 4 hari terakhir rally naik cukup jauh dari bottom dan hampir menjumpai resistance di 2810. Kalau Pak Akmal sudah di dalam, untuk Excel jaga TP di 2810, sekaligus jaga batas bawah dengan break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, lupakan. Sama-sama Bu Felina. Selanjutnya Cepin. Cepin sudah di dalam kah? Kalau Bapak sudah ada di dalam untuk Cepin, Pak Akmal jaga saja pakai break daily low atau break previous daily low sementara ini ya. Kalau Anda sudah di dalam, kalau belum punya jelas lupakan. Karena mungkin akan kejebak sideways segera di dekat 5.800-an ini ternyata. Kalau saya kecilkan lagi, kita lihat ya. Iya, kelihatannya seperti itu. Pak Akmal, saya tarik garisnya dulu ya. Saya bikin pakai garis merah deh. Warnanya saya ganti merah. Oke. Ya, angka-angka ini Anda perhatikan, support-support ini. Maka kelihatannya akan segera menjumpai perbalikan arah berikutnya kelihatannya untuk Cepin. Jadi ada baiknya Anda pasang angka pintu keluar dengan break daily low hari terakhir, ya. Kalau belum punya, lupakan dulu Pak Akmal untuk Cepin. Pak Jerman, thank you dan selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Thank you sudah ikutan hadir Pak Jerman. Silakan ada lagi yang lain? Silakan, rekan-rekan keluar masih ada lagi yang lain. Pak Ali, Pak Tony. Siap. Apa Pak Hendra? Ali. Pak Ali. Pak Ali. Ali ya. Mungkin kalaupun dia kuat break pick, pertimbangan TP di sekitar 10.600, Pak Hendra. Kalau ini pakai OS kan ceritanya kan ya, break resistance OS, karena kalau bicara TTB kan jelas sudah nggak mungkin ya, karena break low sudahan. Terus juga kalau pakai OS pun saran saya OS-nya adalah break resistance alias break pick pertama, pinjem angka break pick pertama kalaupun mau nyoba. Karena kalau kita lihat OS supaya lebih cepat Pak break high candle hijau Pak, biar lebih cepat Pak. Break high candle hijau. Kalau break high candle hijau saya nggak saja sih karena iya, karena secara risk reward jadi nggak cakep ya. Kalau Anda bicara break high candle hijau, karena risk-nya sekian, reward-nya sekian. Ini udah pasti gedean resikonya. Jelas lebih besar resikonya daripada reward-nya. Ya, kecuali Pak Hendra mau mempertimbangkan pasang TP di dekat 10.075 atau 10.050 mungkin, atau 10.000 mungkin pasang TP di sana. Bisa dicoba gitu ya. Kalau ini Pak, kalau 10-100-nya nggak tembus baru lepas gitu Pak. Boleh pertimbangkan. Ya karena kan mantau monitor bisa lebih fleksibel untuk mempertimbangkan seberapa besar keuntungan yang sudah cukup puas untuk diambil gitu kan ya. Iya Pak. Cuman pesan saya kelihatannya sih untuk bisa ngelewatin 10.075 kelihatannya sulit gitu ya sementara ini. Karena kan kita bisa lihat di sini juga cuma shadow-nya aja tuh, ya shadow doang. Gitu Pak Hendra untuk Ali. Ada lagi yang lain? Oh, Pak Yamin, thank you sudah ikutan, selamat istirahat. Pak Robi, ADMR pakai OS. ADMR pakai OS justru kita akan melihat dia ada di dalam fase yang nggak boleh disentuh dengan OS Pak Robi, meskipun candle terakhir hijau. Karena dia masuk ke ranging and quiet. Tahu dari mana ranging and quiet gitu ya? Karena supportnya numpuk 3, resistance-nya ada 2. Kejepit di sana. Dengan kondisi break high candle hijau, maka reward-nya kemungkinan cuma area ini nih, Pak Robi. Kalau reward-nya cuma sekian, sementara stop loss-nya sebesar ini, atau bahkan pakai support 3 untuk stop loss-nya, jelas kita melihat kondisinya besaran resiko daripada reward gitu ya. Jadi kalau bicara dengan OS, ini juga udah nggak boleh dia masuk sekali lagi rekan-rekan ada di fase yang ranging and quiet. Ranging and quiet di OS dikenali dengan kondisi di mana harga atau bar candle harga gitu ya,
kejepit oleh resistance dan support yang bertumpuk gitu Pak Robi. Jadi saran saya sebaiknya hindari ADMR baik dengan T3B maupun dengan OS untuk saat ini gitu ya. Any question rekan-rekan yang lain? Ada lagi? Semoga clear Pak Robi untuk ADMR-nya. Ada lagi yang lain? Silakan rekan-rekan. Jadi aku mau gambar si Sasa. Lihat. Bagus kayak ini kucingnya. Ininya? Ya, silakan ada lagi yang lain. Susu deh. Sama-sama Pak Robi, thank you juga. Ada lagi yang lain? Silakan. Kobi dijepit gara-gara besar. Kalau ada lagi, silakan rekan-rekan. Orang Sumedang pintar-pintar ya. Nah, emang kenapa? Sama-sama Bu Aileen. Apa kabar Bu Aileen? Udah lama nggak ikutan mentoring kayaknya. Sudah mau pamitan kah Bu Aileen? Kobi. Kocok amat. Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Saya tanya deh Pak Tony. Oh, nanya boleh, silakan. Siapa nih, Bu Liliana? Pak Tony ngincer saham apa aja Pak? Oke, kalau saya ngincer sama apa saja, tetap yang ada di watchlist kalau saya. Bentar, saya kembali ke watchlist ya. Sementara Adaro, seperti yang saya sampaikan di watchlist, terus kemudian BRI dan BMRI, ya ini ada niat nambah porsi untuk pribadi ya, karena kondisi yang seperti saya sempat sampaikan bahwa Mandiri itu cakep dalam artian resistance-nya kejepit di sana, support kejepit di sana cukup lama gitu ya. Dengan kondisi sekarang kan memang peak-nya turun ke level harga lebih rendah gitu ya. Terus kemudian tadinya saya berniat untuk ngambil ini nih apa Cobex ya, cuman kan dengan kondisi Cobex-nya sekarang ini agak flat dan juga volumenya agak berkurang, ini saya skip dulu untuk Cobex. Terus kemudian KKGI sementara juga skip dulu karena kondisinya masih agak jauh ya dari peak-nya. Mungkin kalau peak traffic mengecil, saya pertimbangkan entry kalau peak traffic mengecil. Sama Antam kali ya Pak? Antam, betul. Antam sih pasti ya, break pertama kan. Cuma kelihatannya masih perlu waktu. Mudah-mudahan sih memang perlu waktu supaya peak traffic bisa mengecil lagi untuk Antam. Gitu Bu Liliana. Oke Pak, thank you Pak. Antam ini kan sementara peak-nya masih agak jauh ya. Peak-nya masih agak jauh. Mudah-mudahan sih ketahan benar di bawah garis merah ini beberapa saat atau ada break garis merahnya sedikit supaya bisa mancing peak-nya turun gitu ya. Karena kalau dia ambrol lagi di bawah kan berarti masih perlu waktu lebih lama untuk peak-nya bisa turun gitu kan. Bu Felina. Adaro BMR BRI SMDR. Iya. SMDR. SMDR saya belum terlihat untuk coba entry ya kalau untuk SMDR saya pribadi. Tapi kalau Bu Felina tertarik dengan SMDR ya saya setuju juga boleh diperhatikan sampai peak traffic mengecil. Mudah-mudahan sedikit turun lagi lebih rendah gitu ya supaya peak traffic bisa mengecil di bawah gitu. Boleh, ini SMDR juga boleh diperhatikan. Sebenarnya banyak yang cakep-cakep di watchlist kita saat ini ya rekan-rekan. Tinggal sesuaikan dengan money management masing-masing, cocoknya bergerak di saham yang harga berapa dan juga peak traffic-nya saat itu cocok gak dengan risk profile Anda ya. Kalkulasi di sana rekan-rekan. Seperti yang tadi kita bahas kalau untuk watchlist hampir semuanya calon break pertama dan cakep-cakep polanya. Setuju nggak rekan-rekan? Pak Tony, kalau SMDR kan masih jauh ya Pak, belum ada itu ya, masih jauh ya. Betul, sementara ini masih lumayan agak jauh. Justru kalau dia langsung break peak yang kali ini saya malah takut ya. Kalau dia langsung break peak yang ke 3370.
Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu ya Bu Felina. Mudah-mudahan justru dia resting sejenak di bawah 3.000 perak gitu ya, supaya peaknya bisa turun ke level lebih rendah gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri lebih cepat dan kita lanjutnya di grup Telegram nanti. Tapi kalau Anda masih ada pertanyaan, nggak apa-apa loh ya. Ini baru jam 8:04, 8:16. Silakan, rekan-rekan. Thank you Pak Robi, selamat istirahat, selamat berakhir pekan, semoga bermanfaat mentoringnya. Teman-teman yang masih mau lanjut, silakan. Guys, rasanya bagus nggak, Mir? Sama contoh nggak? Dan Harum, oke, kita lihat Sasa. harum ya Pak Andre ya. Harum ya, kalau harum sih menurut saya ini sudah downtrend ya Pak Andre, masuk ke fase downtrend. High-nya turun ke level lebih rendah, support-nya turun ke level lebih rendah, dan ini banyak resistance bayangan. Kalau ada saham lain sih saya suggest Pak Andre pertimbangkan cari saham yang lain Pak Andre Ruslim. Ini Pak Andre boleh tarik tren lain kayak gini juga nih. Sebentar ya. Kita bisa lihat ini sebagai angka-angka penurunannya. Oke. Jadi kalaupun terjadi penguatan gitu ya, mungkin Pak Andre bisa mempertimbangkan TP saat dia bergerak, misalnya mendekati level harga 2040, 2050 gitu ya. Untuk sebagai penunjuk kemungkinan itu adalah angka tertinggi yang lebih rendah berikutnya gitu. Pak Hendra, MPMX. Sebenarnya kelihatannya cakep ya, uptrend, terus skyline turun dalam, Pickcraft mulai mengecil, cuma yang membuat saya nggak nyaman selain segitiga biru ya, Pak Hendra, ini kan ada segitiga biru, garis triangle support yang saya buat ini akan membuat garis itu kelihatannya kuat sebagai resistance bayangan. Jadi saya khawatir setelah break ketahan garis ini balik arah turun gitu, Pak Hendra. OS Pak, kalau OS Pak idenya OS gimana? OS kelihatannya juga dia akan masuk ke fase ranging and quiet kalau melihat resistance support. Kalau 975-nya tembus tuh Pak. Nah, nih lihat ya. 975 tembus. Kalau 975 tembus boleh dipertimbangkan. Cuma pasang TP mungkin di sekitar 1080 atau di bawah 1080 gitu ya. Berarti kurang lebih dapat 100 perak lah ya. Di area sini TP-nya. Cuma kalau kita bicara OS, jelas selain candle terakhir putih, dia juga kejepit sama harga gitu ya, kejepit sama support, kejepit support dan resistance yang numpuk. Jadi ini juga masuk ke fase yang ranging and quiet sebutannya kalau di chart OS kan. Jadi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan, rekan-rekan kalau ada yang lain. Kopi saksa. Oke, kalau saya tunggu sampai 20.30 lah ya. 20.30 kalau Anda sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup Telegram nanti. Sekarang baru jam 20.20. 10 menit lagi ya rekan-rekan. Silakan. Dan ingat ya rekan-rekan, meskipun watchlist-nya banyak saham-saham yang menarik untuk di entry di break pertamanya, masalahnya saat ini harga-harganya tidak cuma sedikit yang dekat sama angka peak gitu ya.
rata-rata masih ada di tengah-tengah gitu ya, atau bahkan lebih dari 3% di bawah peaknya. Jadi tolong please make sure bersabar di angka break peak. Apalagi kalau kita perhatikan bandingkan dengan IHSG kan, kondisi IHSG juga rawan untuk lebih ke arah drop gitu ya, saat dia tertahan oleh resistance gitu kan, dan kondisi KLN juga flat, jadi kemungkinan masih besar kemungkinan untuk mengalami sesi rontok berikutnya semestinya ya. Oke, Pak Andre Ruslim, Antam dan BRI kembali, kita ulang Antam dan BRI-nya. Untuk Antam, seperti yang tadi saya katakan Pak Andre, saham ini memang bukan lagi saham uptrend ya, saham ini adalah saham downtrend dan zigzag. Tapi banyak teman-teman meminta Antam tolong dimasukin ke watchlist supaya terpantau sama-sama gitu ya. Skenario trading plan saya untuk Antam, saya nggak memperhatikan tren di Antam. Saya lebih prefer tetap break peak pertama entry, khususnya saat dia keluar dari fase sideway antara 2230 sampai 2500. Ya sudah keluar nih dari fase sideway tersebut dan sedang drop. Ya, jadi break peak pertama tetap menarik buat dicoba entry, tapi sabarlah sampai peak trough-nya mengecil gitu ya, itu untuk Antam. Sementara kalau BBRI, saham ini kan banking kuat dan besar, tren juga masih tetap terlihat uptrend gitu ya. Calon break peak pertama, di mana base-nya supportnya flat, sementara calon break peak pertama dan peak trough-nya mengecil. Cuma memang satu-satu yang terlihat melemahkan adalah resistance, di mana ada resistance di harga 4660, 4670. Ya mungkin itu aja sih yang menjadi sedikit membuat BRI jadi nggak menarik gitu ya, Pak Andre. Ada lagi yang lain? Pak Tony, kalau UNTR Pak, kalau break peak ke 1 boleh coba ya Pak UNTR. UNTR kalau saya skip Pak Hendra. Kenapa? Karena ada resistance di level harga 31 ribuan. Ya, tapi kalau Anda mau main cepat, mungkin break peak pertama ambil dekat 31.100, pertimbangkan TP 50%, 75%, ya, atau bahkan Anda kabur dulu semuanya, ya boleh-boleh aja sih. Gitu Pak Indra. Pak, Tony sama ini Pak. Oh ya, sama Unilever Pak, itu Unilever cup and handle bukan Pak? UNVR. Enggak sih ya, kalau cup and handle itu bagusnya di saham yang terlihat view tahunnya uptrend dan cup-nya ada di sebelah kanan gitu kan. Kalau saat ini kita lebih melihat trennya Unilever view tahunnya zigzag ya Pak Hendra, kelihatan banget zigzag gitu, dan harga saat ini ada di area-area harga puncak gitu, harga yang faktor fisiologisnya, faktor psikologisnya dekat-dekat 5.100, biasanya dia cenderung koreksi gitu. Kalau menurut saya sih bukan cup and handle, lebih ke arah zigzag gitu ya, view tahunnya. Antam apa ada kemungkinan turun lagi? Ya mungkin aja, mudah-mudahan itu juga terjadi sih Pak Andre. Kalau dia turun lagi lebih rendah ya bagus, berarti dia akan membuka peluang turun sampai misalkan 1.600 gitu ya, akan lebih cakep. Ya mudah-mudahan dia turun sampai 1.600 gitu. Kalau dia turun sampai 1.600, break peak pertamanya jangan sampai nggak ketangkep, benar-benar harus masuk gitu ya. Jangan sampai ketinggalan gitu rekan-rekan kalau dia beneran turun ke 1.600. Karena apa? Karena Antam kalau sudah turun drop dalam banget gitu ya. Antam kalau sudah turun drop dalam banget, break peak pertamanya sangat layak dicoba gitu rekan-rekan. Mudah-mudahan sih turun drop lagi lebih dalam ke 1.600 ya, ke area ini. Kebuka kemungkinan itu tidak ada yang nggak mungkin sih Pak Andre, mungkin aja, dan mudah-mudahan juga itu yang terjadi gitu ya Pak Andre. Lagi yang lain? Pak Tony, Pak. Iya Pak, silakan Pak Hendra. Kalau Temas 2560 boleh ambil nggak Pak? Temas 2560 Pak. Boleh aja. Tadi kita sempat bahas ya, ini cup and handle. Ini cup and handle kan. Uptrend view tahunnya, ini cup-nya. Mana cup-nya? Ini nih cup-nya. Ini cup-nya. Mana handle-nya? Ini handle-nya. Ini handle-nya. Ya. Cuma kelemahannya satu, ini bukan break peak pertama, rekan-rekan. Kalau break peak pertama, saya confidence saya akan ambil gitu ya. Saya pribadi akan ambil kalau ini break peak pertama. Sayangnya ini bukan break peak pertama.
Break fix pertamanya Temas itu di sini, di belasan Mei. Ini break fix kedua, dan ini akan jadi calon break fix yang ketiga gitu. Nah, itu sebabnya tadi saya sempat katakan, kalaupun Anda mau ambil, jangan full power gitu ya. Mungkin Anda bisa pertimbangan setengah, atau mungkin 2/3 dana lah ya. Entry di 2560 seperti yang Pak Hendra bilang tadi. Gitu ya Pak Hendra ya. Pak Suranoto, Goto. Goto kalau mau beli, saran saya sih sebaiknya enggak ya Pak Suranoto. Kenapa? Karena peak traffic jauh. Khawatirnya begitu break peak dia kehilangan power. Terus kemudian ada resistance kuat di angka 440. Mungkin skenario terbaiknya untuk Goto ya. Kapan ambil Goto? Saat Goto bisa ngelewatin 440, tapi jangan langsung ngambil. Setelah Goto lewatin 440, dia koreksi gitu ya. Dia koreksi, maka koreksinya tertahan di atas 440, break peak pertamanya baru ambil setelah itu. Itu kelihatannya akan lebih baik gitu ya, rekan-rekan. Trading plan untuk Gotonya ya. Saya ulang ya, kapan entry Goto sebaiknya lewatin dulu 440, kalau harganya kuat lewatin 440, setelah itu koreksi, dan koreksinya di atas 440, tetap di atas 440, maka break fix pertamanya boleh dicoba untuk spekulasi entry ke Goto gitu ya, rekan-rekan. Oke, saya kembali lagi, mohon maaf, ketendang keluar tadi ya. Sampai mana tadi? Penjelasan Goto saya mudah-mudahan sudah selesai tadi ya saat ketendang keluar ya. Khususnya pas Suaranya hilang tadi Pak, ulang aja Pak. Sampai, ulang, oke, Goto ya. Yeah. Goto kalau saya lebih prefer, trading plan-nya adalah, kapan ngambil Goto, saya akan biarkan Gotonya ini harganya lewatin 440 terlebih dahulu, rekan-rekan. Saat Goto lewatin 440, jangan langsung beli juga gitu, biarkan dia koreksi dulu. Nah, kita lihat koreksi gimana. Kalau koreksinya ternyata tetap di atas 440 gitu ya, maka break fix pertamanya baru coba entry gitu. Ya, kalau sekarang nanggung. Kenapa nanggung? Karena peak traffic saat ini jauh. Khawatirnya begitu dia break peak, dia lost power gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah bisa jadi saat dia nyentuh 440, setelah itu baru koreksi gitu. Jadi sebaiknya kalau sekarang sih skip dulu, Pak Suranoto dan Bu Liliana. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Goto clear ya, Pak Suranoto khususnya. Ada lagi yang lain? Sama-sama Pak Suranoto, thank you. Yang lain silakan. DIY. Silakan. Kalau masih ada. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan kita. Anda setuju? Kita lanjutnya di grup Telegram. Nanti saya upload mentoring kita di grup Telegram. Oke ya. Sip, kalau gitu rekan-rekan. Saya pamit. Semoga mentoringnya bermanfaat. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan buat Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu di grup Telegram ya. Thank you semuanya. Oke. Pamit ya. Thank you Pak Tony. Thank you ya.